Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang sensor yang akan saya buat, yaitu pada sensor ke-6, yaitu kelembapan tanah. Oke, sebentar. Oke, pada kelembapan tanah ini disebut juga dengan soil moisture sensor, yaitu dimana suatu kelembapan ini akan terdeteksi di dalam kelembapan tanah. Sensor ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dia tuh memantau kelembapan suatu di karangan taman kota dan tingkat airnya itu pada tanaman pekarangan atau bisa juga pada area sekitar rumah. Nah, pada soil moisture sensor ini kan ada 3 tuh ya, ada 3 pin. Terdapat yang pertama itu ada power, ada ground, sama ada signal. Nah, untuk power ini kita hubungkan ke ini 5 voltnya, kan dia tegangan, kasih aja warna merah kan. Terus pada ini ground yang warna hitam ini, ia hubungkan ke ground juga bagian power. Terus di bagian yang biru ini bagian signal, dia disambungkan ke A0 ya. Oke, selanjutnya di sini kan ada LED juga, lampu LED sama resistor. Nah, pada katodanya ini sambungkan ke resistor dan nanti sambungkan ke ground juga. Dan setelah itu ada anodanya. Bagian anoda ini kita sambungkan ke 13. Sebenarnya bisa ke 12, 11 sama 10, 9, 8 juga bisa ya. Saya di sini hanya ke 11, nyambungkannya ke 11. Untuk langsung saja kodenya. Nah, pada ini dia itu mendefinisikan pin analog yang akan digunakan pada LED ya, pada pin LED. Nah, INT pin analognya itu A0 tadi ya. Sebentar, ini A0. Terus ada lagi INT pin LED-nya itu 13, ini LED-nya 13. Untuk void setupnya, nah pada saat untuk mengatur pin sebagai inputnya itu mode pin mode-nya itu pin analog, yaitu diinputkan nih bagian analognya ya, diinputkan. Terus mengatur pin sebagai outputnya tadi ini LED-nya, pin mode pin LED outputnya, LED-nya tadi dia menyala maksudnya. Terus untuk memulai komunikasi ini pada serial monitor ini sama ya, serial begin 9600 sudah ketetapan. Terus ada void loopnya untuk membaca nilai analog dari sensor kelembapan tanah. Nanti ini akan dibaca berapa hasilnya, yaitu menggunakan INT HUMI analog rate pin analog. Terus untuk mengkonversi nilai analog menjadi persentase kelembapan tanah, ini kan ada rumusnya ya. Float kelembapan tanah itu rumusnya 100 dikurang nanti hasil yang dibaca ini berapa nilai yang dibaca pada kelembapan tanah itu dibagi 1023 dikali 100. Nah, untuk mencetak kelembapan tanah yang terbaca ini nanti muncul ya di serial monitor, ada kayak kelembapan terbacanya berapa, kelembapan tanahnya nanti berapa, dan dalam hitungan persen, dalam bentuk persennya. Terus delay-nya ini selama 500 milidetik. Terus di sini ada saya tambahkan tentang if, yang dimana jika kelembapan tanah itu lebih dari 65, maka LED atau lampunya ini nanti akan menyala ya. Terus jika kelembapannya kurang dari 65 itu maka akan turun atau tidak akan menyala lampunya. Oke, langsung saja kita ke start simulation-nya. Nah, pada start simulasinya ini kan kelembapan terbaca memang 100% ya. Pada saat 100% ini memang lampu LED menyala. Karena apa?
karena kelembapan tanahnya lebih 65%. Coba kita turunkan kelembapan tanahnya ini seandainya kurang dari 60%. Nah, 30 ya, lampunya akan mati 30%. Sedangkan saat 65%, lebih dari 65%, 75 nih, lampunya menyala. Oke, lanjut ke bagian ke berapa, sensor ke-7. Untuk bagian sensor ke-7 ini saya menggunakan sensor ultrasonik. Nah, pada saat ultrasonik ini terdiri dari komponen ini ya, ultrasonic distance sensor, yang nama sensor ultrasoniknya ini ada 4 ya, ada VCC, trigger, sama itu trigger itu kan GND. Nah, sebenarnya sensor ultrasonik ini merupakan sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Disebut sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasoniknya, itu dari sini nih. Terus lanjut aja kita ke ini, ke trigger atau triknya, kita sambungkan ke 6. Terus ada lagi yang bagian ini ekonya kita sambungkan ke 5, karena nanti di kodenya akan 6 dan 5 gitu. Terus kita lanjut lagi ke bagian ini, power ya atau tegangannya, kita sambungkan ke 5 volt ya. Oke, kita ganti warna. Ini kita ganti warna orange. Oke, terus untuk tegangannya di groundnya ini kita sambung ke GND sini, ke power. Oke, jadi dari tujuan ini nantinya tuh sinyalnya akan membaca sebuah jarak yang ada di depan sensor. Langsung aja ke bagian kode. Terus untuk mendefinisikan pin yang digunakan itu kan tadi ya, yang bagian ini maksudnya itu cons INT trig pin itu 6, yaitu 6 di sini, trig pinnya itu 6. Terus cons INT echo pin itu 5, echo pinnya 5. Terus untuk variabel untuk menyimpan waktu delaynya adalah duration sama INT distance. Terus ada volt setupnya, inisialisasi pin sebagai input atau outputnya. Nah, ini di pin mode-nya ini bagian trig pinnya itu udah outputnya, trig pinnya, dan bagian echo pinnya itu inputnya. Terus untuk serial begin untuk serial monitor sama ya. Terus untuk ini lagi void loopnya untuk mengirimkan pulse 10 mikrodetik ke pin trigger. Jadi dari digital word trig pin ini kalau misalnya redup atau mati, dia delaynya selama 2 detik, dan pada saat dia hidup LED ini maksudnya bunyi, dia itu delaynya sekitar 10 detik. Nah, untuk membaca waktu atau menghitung jaraknya ini kita ada rumusnya. Yang pertama kan duration ini pulse in echo pin height, jadi dia tinggi ya, maksudnya terbaca. Terus bagian distance-nya dia duration, long duration-nya ini nilainya berapa, ntar dikaliin 0,034 dibagi 2, yakni untuk mengubah jarak mengubah waktu yang didapat ini menjadi jarak. Terus ntar ini
kebaca jaraknya berapa di serial monitor ini, terus distance-nya juga berapa, sama sentimeter dalam sentimeter itu berapa ya jaraknya. Terus delay-nya ini selama 1000 kurang lebih 1 detik. Oke, langsung cara simulasi. Sabar. Sebentar. Nolak ya. Ini masih record kan. Masih. Oh, nggak bisa ya. Nolak berarti. Sebentar, ini kayaknya nolak. Nggak bisa ya. Aduh, nolak ya. Astagfirullah. Nah, ini udah ya untuk bagian start simulation. Jadi kita start aja. Nah, ini jaraknya terdeteksi yaitu 112 cm. Nah, ini nanti kita kedeteksi ya jaraknya berapa. Nanti dia akan berubah sekitar nih 40 cm ini tergantung jaraknya nih. Sini di luas area ini dia akan gede. Terus nah ini 150 cm. Nah, intinya dari waktu itu tadi diubah menjadi jarak. Oke, kita lanjut ke simulasi yang ke-8. Nah, di simulasi yang ke-8 ini saya menggunakan sensor ultrasonik dan LED. Nah, sebenarnya hampir sama seperti sensor ultrasonik yang sebelumnya tadi saya jelaskan, yang dimana terdapat 4 juga ya. Ada VCC, trig pin, sebentar, VCC, terus trigger, echo, sama ground. Terus ini ada apa namanya sensor ultrasoniknya ini. Terus ini juga ada LED sama resistor. Yang menjadi pembedanya cuman ini ada LED-nya sama resistornya ya untuk hambatannya ini. Terus yang sama pasti yang powernya ini kita sambungkan ke bagian 5 volt tadi. Terus ada juga yang bagian ini groundnya kita sambungkan ke ground juga, terus ini ada triggernya kita sambungkan ke 6. Terus yang maaf ya, triggernya ini sambungkan ke 6. Terus ada yang echo-nya ini kita sambungkan ke 5 ya. Selanjutnya, nah di sini bagian LED-nya, bagian anoda, bagian katoda dan anoda ini, yang bagian katoda ini kita sambungkan ke resistor, nanti dihubungkan ke ground ya. Terus ada juga yang bagian anoda ini ke bagian 12. Sebenarnya bisa ke 11, 10, 9 juga bisa.
Terus lanjut aja untuk kodenya. Nah, ini hampir sama ya seperti yang tadi, int trig p-nya itu di angka 6. Tadi ini ya di angka 6. Terus ada yang bagian echo pin-nya itu di angka 5. Di angka 5 ini angka 5. Terus ada juga yang bagian LED pin-nya ini kita sambung ke 12 karena di sini ya LED-nya. Terus lanjut ke bagian ini bagian input outputnya kan udah, bagian outputnya itu ntar LED-nya ini nyala atau tidak. Terus serial beginnya kita taruh ke bagian ini untuk serial monitor ya, untuk membaca serial monitornya. Terus ada di bagian ini. Nah, ini nih kita taruh ke bagian tambahan jika distance atau jaraknya ini lebih dari 50, itu maka LED-nya itu akan menyala, dan jika di bawah 50 dia akan mati ya atau tidak nyala, dan delaynya ini selama 1000 mili-detik lah, kira kurang lebih 1 detikan. Oke, lanjut aja ke start simulation sebentar. Lanjut ke bagian start simulation sebentar. Unlock lagi nih. Bentar, kayaknya malah masih record. Oke. Mungkin saya refresh bentar. Sebentar nih, kayaknya masih ngelak sirkuit. Sebentar, kayaknya masih ngelak. Nah, ini nih bagian code-nya. Kalau ini kan tadi udah, berarti ke start simulation. Nah, pada saat serial monitor ini kan ini udah ada saat dia jaraknya itu lebih dari 50 cm, maka dia akan menyala kan, maka LED-nya ini akan menyala karena di sini jaraknya ini 101 cm ya. Terus untuk ini kita coba kurangin biar lampu LED-nya mati. Nah, ini dia kurang dari ya 50 4929, maka lampu LED-nya dia mati. Dan saat 55 56 pokoknya lebih dari 50 dia akan menyala, ini akan mati, ini akan menyala. Oke, selanjutnya lanjut ke simulasi ke 9.
Lanjut ke simulasi 9 menggunakan sensor PIR. Nah, pada sensor PIR ini sebelumnya ini sensor PIR ya. Sensor PIR udah cari di sini aja, tinggal PIR juga ada nih sensor PIR. Terus sensor PIR ini merupakan sensor singkatannya itu pasif infrared. Ada kata red berarti merah ya, yang dimana sensor ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia dalam jarak tertentu. Rentan jarak objeknya itu 5 meter sampai 12 meter, yang dimana nanti di sini tuh sensor PIR bakal mendeteksi gerak manusia, dan di saat dia mendeteksi suatu gerak terhadap manusia, maka di sini LED-nya akan menyala. Nah, di sini ada LED dan resistor ya. Ada bagian katoda dan anoda, dan resistor ini sekitar 5 kilo ohm. Selanjutnya di PIR ini terdapat 3 pin, yang dimana ada signal, power, sama ground. Terus signalnya ini kita sambungkan ke 2. Terus ada yang powernya ini kita sambungkan ke 5 volt karena tegangannya, dan kita bagian ground ini kita sambungkan ke ground juga. Oke, langsung aja kita coba gimana cara sensor PIR ini mendeteksi suatu gerakan. Nah, ini kodenya. Cons ini itu PIR sensor pin ini yaitu 2, tadi 2 di sini ya. Ini untuk terhubung kedua. Terus cons INT LED pin nya itu 13, sebenarnya ke-12 juga bisa. Ini basing ya arah sini juga bisa, antara juga hasilnya sama. Terus serial beginnya ini juga untuk serial monitor. Terus pin mode pin sensor pin, inputnya ini terada di sini, dan outputnya ini ntar LED-nya ini ya, nyala atau tidaknya. Terus ada void loopnya, INT PIR state-nya ini digital read. PIR sensor pin ini untuk terbaca pada satu sensor. Terus if PIR state ini high, jika sensor ini mendekati gerakan, maka lampunya itu akan menyala atau tinggi ya, menyala itu. Terus untuk gerakan yang terdeteksi nanti di sini berapa, digital right light pin-nya high ini akan menyalakan LED, dan untuk delay-nya ini selama 500 mili-detik. Nah, ini untuk di serial monitor ada serial pin LN, tidak ada gerakan. Ini saat dia tidak mendeteksi gerakan maka LED-nya mati ya. Dan saat mendeteksi gerakan, di sini ada merah-merah, itu maka LED-nya akan menyala. Oke, langsung aja ke start simulasinya. Nah, ini kan tidak ada gerakan ya, maka LED-nya kan nggak menyala. Nah, dimana saat ini saya coba buat ada gerakan, sebentar, nih ini kan merah, ini kan tuh di sini ada terdeteksi gerakan, maka di lampunya ini akan menyala dia tuh. Saat terdeteksi adanya gerakan, maka lampunya akan menyala, dan saat diam tidak ada gerakan maka lampunya mati. Menyala, lampunya menyala, dan ini tidak ada gerakan, lampunya mati. Oke, lanjut ke simulasi yang ke-10. Lanjut ke simulasi yang ke-10, saya menggunakan sensor gas. Nah, oke, pada sensor gas ini ada Arduino ya, misalnya ada Arduino, terus ada breadboard. Karena apa? Karena rangkaiannya ini lumayan banyak,
terus ada buzzer atau piezo, dan ada ini mendeteksi sensor gas. Sebelumnya nih sensor gas ini berfungsi untuk mendeteksi adanya konsentrasi gas yang terdapat pada suatu ruangan tertentu. Nah, ini fungsinya apa sih? Pada intinya itu pada saat terdeteksi suatu gas pada suatu ruangan ini, maka nanti buzzernya ini akan berbunyi bahwa mengisyaratkan di situ adanya gas. Terus untuk ini ya, bagian tegangan voltnya ini kita sambungkan ke breadboard ini. Nah, pada saat menyambungkan ke bagian plus ini, maka daerah si garis ini akan tegangannya berpotensi bernilai plus. Terus yang pada ground ini kan negatif ya. Nah, ini nyambungkan ke sini ke bagian negatif, maka arah bagian sini juga akan berarusnya itu negatif. Setelah itu pada sensor ini terdapat 3 pin B1, H2 dan B2. Ini kita sambungkan ke bagian yang positif karena ini bernilainya positif. Terus di sini terdapat adanya ini resistor karena biar apa? Karena untuk membagi tegangan agar tegangan tersebut tidak terlalu besar ya. Dibagi menjadi 2 agar tegangan tersebut tidak menjadi terlalu besar. Terus yang ini kita sambungkan ke bagian yang negatif. Nah, ini kita sambungkan ke sini juga untuk bagian nilai ini juga negatif. Terus ada buzzer ini kan ada positif dan negatif. Nah, negatifnya kita sambungkan ke bawah, dan pada aliran yang positif kita sambungkan ke 2 karena untuk mendapatkan arus senilai 2. Terus untuk bagian A2 ini kita sambungkan ke A0. Oke, langsung aja ke bagian kodenya. Pada kode ini mendefinisikan pin sensor gas, cons INT gas sensor sama dengan A0. Definisikan pin buzzer, cons INT buzzer pin sama dengan ini 2 tadi ya, ini 2. Terus find setup, mulai komunikasi serialnya ini kita serial begin untuk serial monitor ini 9600 ya. Untuk ini nanti untuk membaca di sini muncul ya serial monitornya. Atur pin buzzer sebagai output. Nah, di sini outputnya kita dapat yaitu pin buzzernya, yang dimana ntar hasil akhirnya dia akan berbunyi. Terus pada void loopnya nilai sensor gas nanti akan terbaca INT gas value-nya itu analog rate gas sensor pin. Konversi nilai di persentasenya itu sekisaran 0 sampai 100. Nah, ini ada rumusnya. INT gas percentage map gas value-nya itu 0, 1023 dan 0 sampai 100. Untuk tampilannya ya, tampilan sensor ini ke serial monitor sini nanti ada gas persentasenya berapa, gas percentage-nya berapa, dan ada juga persentasenya dalam bentuk persen itu berapa. Nah, ini pada pada serial ini kita tambahkan jika if gas percentage lebih dari 30, maka jika gasnya ini lebih dari 30%, maka buzzer itu akan nyala. Buzzernya itu akan nyala. Terus jikalau percentage nilai persen ini kurang dari 30, maka dia akan mati ya, atau tidak menyala. Dan delaynya ini kurang lebih sampai 500 mili-detik. Langsung aja ke start simulasinya. Nah, ini pada percentage 30%-an, maka buzzer tadi menyala. Oke, sebentar. Nih, buzzer akan menyala, dan pada saat buzzer kurang dari 30%, dia tidak menyala. Kurang lebih segitu.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.